Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Isnaini, NIM 2020 dari kelas PAI 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah strategi dan metodologi pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Nur Haris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, metode serta model pembelajaran PAI yang meliputi 4 mata pelajaran, yaitu Al-Quran, Hadis, Fikih, dan Akidah. Yang pertama adalah pembelajaran Al-Quran. 1. Pengertian pembelajaran Al-Quran. Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada siswa, sementara kata mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang di dalamnya berisi pedoman hidup bagi manusia. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran adalah proses belajar mengajar mengenai bagaimana cara memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. 2. Tujuan pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami, terampil, melaksanakan, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran melalui kegiatan pendidikan. Tujuan pembelajaran Al-Quran di madrasah adalah agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan terampil dalam melaksanakan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti ketakwaan itu ialah akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran Al-Quran di madrasah memiliki tujuan penting. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowing, di mana anak mengetahui setiap materi yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, pelaksanaan atau doing, di mana anak mampu melaksanakan dan mengajarkan apa yang ia ketahui di dalam kehidupannya. Yang ketiga, pembiasaan atau being, di mana anak mampu membiasakan apa yang telah ia laksanakan dalam kehidupan sehari-harinya hingga menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat ia tinggalkan. Ruang lingkup dari pembelajaran Al-Quran menurut Permenak nomor 20 tahun 2008 meliputi pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran, dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta pengamalannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah metode pengajaran dalam pembelajaran Al-Quran. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang mana berhubungan dengan pengetahuan siswa. Aspek ini dapat diwujudkan dengan siswa dapat menghafalkan surat-surat pendek, atau siswa dapat memahami materi tentang ilmu tajwid. Kemudian yang kedua adalah aspek psikomotorik atau yang berhubungan dengan keterampilan siswa. Aspek ini dapat diwujudkan dengan siswa dapat menulis Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek afektif yang berhubungan dengan sikap atau sikap sosial peserta didik. Hal ini dapat diwujudkan dengan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah model-model pembelajaran dalam Al-Quran. Yang pertama adalah model Iqra, adalah metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana
tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Yang kedua adalah model Al-Baghdadi. Adalah metode yang tersusun, maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan metode alif, ba, ta. Metode ini adalah metode yang paling lama muncul dan metode yang pertama kali berkembang di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah model Qiraati yang disusun oleh Ustadz Haji Dahlan Salim Zarkasi pada tahun 1986. Sistem Qiraati adalah membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan pengajaran pada Qiraati ini melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas atau jilid tidak ditentukan oleh bulan atau tahun dan tidak secara klasikal, akan tetapi secara individual. Santri atau anak didik dapat naik kelas atau jilid berikutnya dengan syarat mudah menguasai materi atau pengajaran yang diberikan di kelas. Yang kedua adalah pembelajaran hadis. 1. Pengertian pembelajaran hadis. Pembelajaran hadis adalah proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam hadis tersebut. 2. Tujuan pembelajaran hadis. Pembelajaran hadis adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami, terampil, melaksanakan, dan mengamalkan isi kandungan hadis melalui kegiatan pendidikan. Tujuan pembelajaran hadis di madrasah adalah agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, dan memahami dan terampil melaksanakan isi kandungan hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti ketakwaan itu adalah berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran hadis memiliki 3 tujuan penting, yaitu seperti dalam pembelajaran Al-Quran yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowing, yang kedua adalah pelaksanaan atau doing, dan yang ketiga adalah pembiasaan atau being. Kemudian ruang lingkup dari pembelajaran hadis meliputi sanad, matan, perawi, dan ulumul hadis. Yang ketiga adalah metode pengajaran dalam pembelajaran hadis. Dalam hal ini, seperti pada pembelajaran Al-Quran, terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif atau yang berhubungan dengan pengetahuan. Aspek ini dapat diwujudkan dengan cara siswa dapat memahami materi mengenai pembagian hadis, sanad, maupun matan dalam hadis. Kemudian, pada aspek psikomotorik dapat diwujudkan dengan siswa dapat menulis hadis dan memaknai hadis. Kemudian pada aspek afektif, siswa dapat mengamalkan isi kandungan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah model pembelajaran hadis. Salah satu model pembelajaran hadis yang sesuai dengan materinya adalah model mind mapping, di mana siswa dapat menuangkan kerangka berpikir dari materi yang sudah ia dapat dalam bentuk tulisan maupun gambar, sehingga materi yang telah dipelajari mudah untuk dipahami. Mengapa menggunakan model pembelajaran mind mapping? Dikarenakan dalam mata pelajaran hadis terdapat banyak sekali pembagian-pembagian. Untuk itu diharapkan siswa dapat menangkap poin-poin penting dari banyaknya materi yang telah dijelaskan dalam mata pelajaran tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran akidah akhlak. 1. Pengertian pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak adalah proses belajar mengajar yang mengarahkan peserta didik untuk memahami rukun iman,
untuk dijadikan perilaku sehari-hari serta sebagai bekal untuk bermasyarakat. Yang kedua, tujuan pembelajaran akidah akhlak berdasarkan Permenak nomor 2 tahun 2008, mata pelajaran akidah akhlak bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup pembelajaran akidah meliputi rukun iman, hafalan, pembelajaran, logika, dan akhlak-akhlak mahmudah dan masmumah. Yang ketiga adalah metode pengajaran dalam pembelajaran akidah. Dalam hal ini juga terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif, di mana dapat diwujudkan dengan siswa dapat memahami materi mengenai rukun iman, kemudian cabang-cabang dari ilmu kalam. Dalam hal ini siswa dapat menghafalkan rukun iman dan cabang-cabang dari ilmu kalam. Yang kedua adalah aspek psikomotorik, di mana aspek ini berhubungan dengan keterampilan siswa. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara siswa dapat mempresentasikan dari materi yang telah dipahami. Kemudian yang ketiga adalah aspek afektif, di mana siswa dapat mengamalkan atau mengimplementasikan rukun iman yang telah ia pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah model pembelajaran akidah. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran akidah adalah model pembelajaran inquiry, yang mana peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis terhadap masalah yang diberikan. Mengapa menggunakan model pembelajaran inquiry? Karena mata pelajaran akidah ini berhubungan dengan keyakinan. Untuk itu, peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis untuk menemukan argumen yang tepat dari permasalahan yang telah disajikan. Yang keempat, pembelajaran fikih. 1. Pengertian pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih merupakan proses belajar mengajar yang mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, terutama dalam ibadah sehari-hari, yang kemudian menjadi dasar pedoman hidup melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengalaman, dan pembiasaan. 2. Tujuan pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara sempurna. Ruang lingkup pembelajaran fikih meliputi ibadah atau rukun Islam, muamalah, jinayah yang meliputi hukum perdata dan perdana, kemudian jihad. Yang ketiga adalah metode pengajaran dalam pembelajaran fikih. Yang pertama pada aspek kognitif, siswa dapat memahami materi mengenai ibadah, muamalah, jinayah maupun jihad dalam mata pelajaran fikih. Dalam hal ini, siswa dapat mengerjakan soal maupun menghafalkan tata cara atau rukun-rukun yang terdapat dalam ibadah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah aspek psikomotorik atau yang berhubungan dengan keterampilan siswa. Dalam hal ini pengajar dapat mengetes siswanya dengan cara mereka mempraktekkan secara langsung bagaimana ibadah maupun muamalah yang sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek afektif. Siswa dapat mengajarkan apa-apa yang telah ia pelajari dan ia praktekkan kepada orang lain sehingga ilmu itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat adalah model pembelajaran fikih. Model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran fikih menurut saya adalah problem based learning, di mana siswa belajar dari sebuah permasalahan.
dari masalah tersebut, siswa diharapkan dapat menemukan jawaban berdasarkan dalil yang ada yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas. Mengapa menggunakan model pembelajaran problem based learning tersebut? Karena pada zaman sekarang banyak masalah-masalah mengenai ibadah, muamalah yang pada zaman dahulu itu belum terjadi, atau yang sering kita sebut dengan fikih kontemporer. Untuk itu, sesuai dengan perkembangan zaman, kita dapat mencari jawaban atau hukum dari masalah-masalah yang baru muncul tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.